Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Sudrajat, NPM 1951040312. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendekatan bayani. Bayani berarti penjelasan, menyingkap dan menjelaskan sesuatu, yakni menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan menggunakan lafaz yang paling baik. Ahli usul al-fiqih memberikan pengertian bahwa bayani adalah upaya menyingkap makna dari suatu pembicaraan serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada para mukallaf. Makna al-bayan di sini mengandung 4 pengertian, yakni al-fasal, wal infisal, dan al-zuhur wa al-izar, atau bila harus disusun secara hierarkis atas dasar pemilihan antara metode dan visi dalam epistemologi bayani. Dapat disebutkan bahwa al-bayan sebagai metode berarti al-fasl wa al-infisal, sementara al-bayan sebagai visi berarti al-zuhur wal ilzar. Bahkan al-Syafi'i meletakkan al-usul al-baniyah sebagai faktor penting dalam aturan penafsiran wacana. Al-Syafi'i kemudian menjelaskan hierarki bayan khususnya berkaitan dengan bayan terhadap Al-Quran dalam 5 tingkatan. Pertama, bayan tidak memerlukan penjelasan. Kedua, bayan beberapa bagiannya membutuhkan penjelasan sunnah. Ketiga, bayan yang keseluruhan bersifat umum dan membutuhkan penjelasan sunnah. Keempat, bayan tidak terdapat di dalam Al-Quran namun terdapat dalam sunnah. Dan kelima, bayan yang tidak terdapat baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Yang kedua ada pendekatan irfani. Irfani berasal dari kata irfan, merupakan bentuk dasar dari kata arafa yang semakna dengan ma'rifah. Dalam bahasa Arab, istilah al-irfan berbeda dengan kata al-ilm. Al-ilm menunjukkan pemerolehan objek pengetahuan melalui transformasi ataupun rasionalitas, sementara irfan atau ma'rifah berhubungan dengan pengalaman atau pengetahuan langsung dengan objek pengetahuan. Istilah tersebut digunakan untuk membedakan antara pengetahuan yang diperoleh melalui indera dan akal atau keduanya dengan pengetahuan yang diperoleh melalui kasaf, ilham, iyan atau isyraq. Irfan dimengerti sebagai ketersingkapan lewat pengalaman intuitif akibat persatuan antara yang mengetahui dengan yang diketahui, yang telah dianggap sebagai pengetahuan tertinggi. Bagi kalangan irfanian, pengetahuan tentang Tuhan tidak diketahui melalui bukti empiris rasional, tetapi harus melalui pengalaman langsung. Untuk dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, seseorang harus mampu melepaskan dirinya dari segala ikatan dengan alam yang menghalanginya. Menurut konsep irfani, Tuhan dipahami sebagai realitas yang berbeda dengan alam, sedangkan akal, indera, dan segala yang ada di dunia ini merupakan bagian dari alam, sehingga tidak mungkin mengetahui Tuhan dengan sarana-sarana tersebut. Satu-satunya sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui hakikat Tuhan adalah melalui jiwa, sebab ia merupakan bagian dari Tuhan yang terpancar dari alam keabadian dan terpasung ke alam dunia. Ia akan kembali kepadanya jika sudah bersih dan terbebas dari kungkungan alam dunia. Jika sumber pokok origin dari ilmu pengetahuan dalam pendekatan bayani adalah teks, maka dalam pendekatan irfani sumber pokoknya adalah experience atau pengalaman, yakni pengalaman hidup yang otentik dan sesungguhnya yang merupakan pelajaran tak ternilai harganya. Pengalaman-pengalaman batin yang amat mendalam, otentik, fitri, dan hampir tak terkatakan oleh logika dan tak terungkap oleh bahasa, inilah yang disebut direct experience dan disebut ilmu huduri dalam tradisi Isyaqiyah. Semua pengalaman otentik tersebut dapat dirasakan secara langsung tanpa harus mengatakannya terlebih dahulu lewat pengungkapan bahasa atau logika. Pendekatan irfani adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada pengalaman batin dan intuisi. Pendekatan pengetahuan ini menekankan hubungan antara subjek dan objek berdasarkan pengalaman langsung dari seorang muslim, tidak melalui medium bahasa atau logika rasional, sehingga objek menyatu dalam diri subjek.
pengetahuan irfani sesungguhnya adalah pengetahuan pencerahan. Yang terakhir ada pendekatan burhani. Burhani berarti argumen yang jelas dan dapat membedakan demonstration yang mempunyai akar bahasa Latin. Demonstrasi memberi isyarat, sifat, keterangan, dan penjelasan. Dalam perspektif logika, burhani adalah aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran suatu premis melalui metode pengambilan kesimpulan, dengan menghubungkan premis tersebut dengan premis yang lain yang oleh nalar dibenarkan atau telah terbuka kebenarannya. Sedangkan dalam pengertian umum, burhani adalah aktivitas nalar yang menetapkan kebenaran suatu premis. Jika dibandingkan dengan bayani dan irfani, di mana bayani menjadikan teks, ijma' dan ijtihad sebagai otoritas dasar bertujuan untuk membangun konsepsi tentang alam untuk memperkuat akidah agama yang dalam hal ini. Sedangkan irfani menjadikan al-kasyaf sebagai satu-satunya jalan dalam memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, burhani lebih bersandar pada kekuatan natural manusia berupa indera, pengalaman, dan akal dalam mencapai pengetahuan. Jadi, pendekatan burhani berpola dari nalar burhani, dan nalar burhani bermula dari proses abstraksi yang bersifat takuli terhadap realitas sehingga muncul konsepsi, sedangkan konsepsi sendiri butuh aktualisasi sebagai upaya untuk bisa dipahami dan dimengerti. Sehingga disinilah ditempatkan kata-kata, atau dengan redaksi lain, kata-kata adalah sebagai alat komunikasi dan sarana berpikir, di samping sebagai simbol pernyataan konsepsi. Sekian yang bisa saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.